ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada engine management system atau biasa dikenal dengan sistem EFI, Electronic Fuel Injection. Jadi pada sistem injeksi pada kendaraan ini sudah diatur secara elektronik, bukan secara konvensional lagi, di mana pada komponen tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu komponen input, komponen pengolah data, dan komponen output. Pada komponen input ini biasa dikenal dengan istilah sensor. Jadi pada kendaraan tersebut menggunakan data inputan berupa sensor seperti sensor udara, kemudian sensor temperatur mesin, kemudian sensor pembukaan katup gas, di mana sensor itu nanti akan dikirimkan ke kontrol unit, di mana kontrol unit nanti akan memerintahkan outputnya berupa durasi penginjeksian, kemudian timing pengapian, dan pembukaan pada sensor yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar pada satu persatu pada komponen sensor. Yang pertama adalah sensor engine coolant temperature, ya, atau ECT, di mana sensor ini akan mendeteksi suhu air pendingin. Jadi kalau suhu air pendingin masih dingin, nanti akan datanya dikirimkan ke ECU untuk memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bensin yang lebih banyak karena temperatur air pendinginnya masih kondisi dingin. Kemudian sensor yang kedua adalah intake air temperatur sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara pada saluran intake manifold. Nah, letaknya engine coolant temperature ini biasanya pada kendaraan terletak di dekatnya katup termostat. Jadi nanti kita bisa melihat di unitnya langsung. Kemudian kalau IAT ini letaknya pada saluran intake manifold. Biasanya kalau di mobil Avanza ini letaknya pada air filter. Kemudian lanjut lagi ke sensor yang ketiga, ini ada MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor, di mana sensor ini akan mendeteksi tekanan udara berdasarkan kevakuman yang ada di intake manifold. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ini ada knock sensor, di mana knock sensor di sini akan mendeteksi sebuah getaran pada mesin akibat pembakaran yang tidak sempurna, yang nantinya akan diolah oleh kontrol unitnya. Kemudian yang berikutnya lanjut ada sensor oksigen sensor. Nah, untuk letak knock sensor tadi letaknya berada pada blok silinder, biasanya terletak pada antara silinder 2 dan 3. Kemudian untuk oksigen sensor ini letaknya ada pada saluran exhaust manifold, di mana oksigen sensor di sini akan mendeteksi seberapa besar kandungan oksigen yang dikeluarkan oleh gas buang, di mana kandungan oksigen nanti akan menentukan campuran bahan bakar dan udara agar diperoleh campuran yang ideal. Selanjutnya ada sensor katup gas, di mana sensor katup gas di sini akan mendeteksi seberapa besar pembukaan katup gas yang diinjak oleh pengemudi. Kalau misalkan katup gas ini masih tertutup, maka sensor TPS akan mengirimkan ke kontrol unit yang kemudian akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan pembukaan katup gas. Jika katup gas dibuka, ya, maka TPS akan
memerintahkan ECU untuk menyemprotkan bahan bakar pada injektor untuk yang lebih banyak sehingga putaran mesin naik. Selanjutnya ada sensor CMP atau camshaft position sensor, di mana sensor CMP ini akan mendeteksi pembukaan katup yang nantinya akan menentukan kapan busi akan memercikan bunga api. Kemudian lanjut lagi ke sensor CKP atau sensor posisi piston. Jadi sensor CKP ini adalah sensor yang mendeteksi posisi piston, apakah pada posisi TMA atau pada posisi TMD, di mana sensor CMP dan CKP ini nanti akan mempengaruhi timing pengapian dan timing penginjeksian. Bisa dipastikan kalau sensor CKP ini tidak ada, maka pengapian mati dan penginjeksian juga tidak berfungsi, dan otomatis mesin tidak bisa hidup. Lanjut ke komponen berikutnya, ini adalah control unit, ya, dimana control unit ini adalah otaknya dari sistem injeksi. Jika control unit ini tidak ada, pasti semua sistem akan mati total. Jadi ini adalah komponen utamanya, yaitu adalah sebuah kalau di komputer ini adalah sebuah CPU-nya yang berfungsi untuk mengolah data inputan yang berupa sensor, kemudian akan memerintahkan outputnya berupa aktuator. Kemudian lanjut lagi, di sini adalah igniter coil, ya. Kalau igniter coil di sini sudah memakai sistem DLI, distributorless ignition, di mana sudah tidak memakai sistem konvensional lagi, tidak memakai platina dan distributor, di mana setiap silinder ini sudah dipasang satu coil, di mana untuk memastikan bunga api ini datanya diambil oleh sensor CKP dan CMP untuk menentukan bearing ordernya. Lanjut lagi ke injektor. Injektor di sini berfungsi untuk menyemprotkan sejumlah bahan bakar sesuai dengan kondisi mesin, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, terutama sensor engine coolant, kemudian IAT, map, oksigen sensor, dan throttle, ya, posisi katup gas, di mana sensor ini akan sebagai faktor koreksi untuk menentukan seberapa besar volume bahan bakar yang akan diinjeksikan ke ruang bakar. Kemudian lanjut lagi ke ISC. Di sini ISC kalau di mobil konvensional itu biasanya sebagai katup cuk, ya, dimana untuk menutup dan membuka saluran bypass pada saluran intake manifold, dimana kalau mesin masih kondisi dingin, maka ISC ini akan membuka saluran sehingga udara yang masuk ke intake manifold akan lebih banyak, sekaligus untuk mengatur putaran idle mesin saat ada kondisi beban mesin ada. Misalkan AC dinyalakan, maka mesin akan memutarkan kompresor sehingga terjadi penurunan putaran idle, maka ISC ini akan mengatur agar idle itu tetap pada posisi stasioner. Selanjutnya ini adalah aktuator OCV atau biasa dikenal oil control valve, ya. Nah, dimana OCV ini akan mengatur timing pembukaan katup, ya, dengan cara membuka saluran
oli yang ada di dalam sistem VVTi. Kemudian ini adalah full pump ya. Full pump bekerja dengan cara memompa bahan bakar dari tangki kemudian disalurkan ke injektor. Tekanan full pump harus sesuai dengan standarnya. Jika tekanan full pump turun, maka volume injeksi juga akan berpengaruh. Kemudian di sini ada radiator fan ya. Radiator fan ini bekerja ketika mesin sudah mencapai suhu kerja. Nah, dimana cooling fan ini akan bekerja sesuai perintah dari ECU. Nah, berdasarkan suhu dari air pendingin, dimana di sini ada engine coolant temperature sensor. Jika kondisi mesinnya panas, maka ECT akan mengirim data ke ECU, kemudian ECU akan mengaktifkan cooling fan agar mendinginkan air yang ada pada radiator. Kita bisa dapat simulasikan ketika kunci kontak on, kemudian kita starter. Maka sensor ini akan mengirim data ke ECU ya, berupa temperatur air pendingin, kemudian suhu udara, tekanan yang ada di intake manifold, getaran mesin, dan kandungan oksigen yang ada di gas buang. Semua data ini akan dikirimkan ke ECU untuk mengatur kinerja mesin agar tetap pada kondisi yang optimal. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang fungsi komponen dan cara kerjanya.